Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur di dalam The Year of Sharing ini, kita terus diisi oleh orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan dan mendapatkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Itulah yang akan di-sharingkan oleh mereka. Mungkin pergumulan mereka belum selesai, tetapi bagaimana Tuhan menjawab setiap pergumulan itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, hari ini hari yang istimewa, saudara. Kita berjumpa dengan orang yang istimewa. Paling tidak, saudara, orang itu lebih lama dari saya. Padahal saya mau pensiun, orang itu lebih lama daripada saya. Karena dia orang GKI Residen Sudirman asli, saudara, katanya ada yang asli. Nah, kita akan berjumpa dengan orang itu, tapi orang itu tidak tua, saudara ya. Jangan saudara pikirkan kalau lebih tua dari saya atau lebih lama dari saya berarti orang itu tua. Enggak, orang itu lebih muda dari saya malahan, saudara. Ya, nah kita akan jumpa dengan orang itu, dan orang itu beberapa tahun ini dia menjadi Ketua Umum GKI Residen Sudirman. Siapa dia? Silahkan untuk berkenalan. Kalau saya kan sudah tahu ya, saudara ya, Pendeta Jusianto mulai melayani tahun 96, saudara. Sekarang kita akan berjumpa dengan orang yang saya sebutkan itu. Baik, selamat sore jemaat GKI Residen Sudirman. Perkenalkan, saya Edi Gunawan. Kita berjumpa pada siang hari ini bersama hambanya Pendeta Yusianto. Selamat sore Pak Yusianto. Selamat sore Pak Edi. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya buat jemaat GKI Resud? Puji juga Pak Tuhan, Yusi, sehat-sehat semua Pak Edi. Ya, terima kasih. Nah, Pak Edi, ini kan sesuatu yang sangat-sangat dinanti-nanti oleh orang. Jadi kita ini sharing. Sekali lagi kita mau memuliakan Tuhan melalui bagaimana campur tangan Tuhan terhadap keluarga kita atau terhadap pribadi kita atau mungkin terhadap pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, mungkin Pak Edi bisa men-sharingkan apa yang dialami, mungkin Pak Edi bisa sharingkan tentang pergumulan iman Pak Edi, sehingga bagaimana Tuhan menjawab, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi jemaat kita Pak Edi. Ya baik, Pendeta Yusianto, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi rasa, berbagi pengalaman dalam hal kehidupan saya sehari-hari. Kalau kita mau bicara pengalaman itu banyak sekali Pak Yusi, mulai dari saya remaja sampai seumur ini. Saya seringkali ditegur dan diingatkan Tuhan, dipeluk oleh Tuhan untuk kembali ke jalan yang sudah Tuhan tentukan buat hidup saya. Dan saya nggak akan bicara panjang lebar mengenai yang lama-lama. Memang saat ini kita semua tahu Pak Yusi bahwa perekonomian di dunia bahkan di Indonesia ini juga terpuruk semenjak COVID, bahkan sebelum COVID. Dan disitulah saya punya pertumbuhan iman, diingatkan oleh Tuhan. Tuhan itu cuma minta kepada kita Pak Yusi bahwa di dalam setiap kesusahan kita ini hanya diminta percaya. Diminta percaya, itu satu. Kemudian yang kedua, kita selain percaya, kita diminta memang terus untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa teman-teman dan sahabat GKI Resud? Yaitu dengan cara kita mau rajin membaca firman dan kita berdoa. Bila perlu kita bernyanyi, walaupun suara nggak enak, kita bernyanyi sendiri. Nah, setelah itu kalau kita ada pergumulan, terus terang saya ambil adalah pergumulan soal perekonomian. Saya mengalami suatu hal mujizat yang tidak bisa dinilai dengan manusia dan tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Artinya berarti kita itu berpikirnya kayak sudah buntu begitu ya Pak Edi? Betul, jadi sudah mengalami jalan buntu. Tapi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan Pak Yusi dan sahabat-sahabat Resud itu semua terbukti dalam kehidupan saya. Seperti itu. Kalau Pak Edi merasakan itu, kira-kira Tuhan itu mengerjakan apa, lalu Pak Edi teringat firman-Nya apa,
Dan itu yang menjadi pergumulan Pak Edi, lalu Pak Edi mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya, jadi pada saat saya mengumurkan ada rasa takut ya. Saya nggak munafik ya teman-teman sahabat GKI Resut. Takut, resah, gelisah itu pasti. Karena berkaitan dengan Betul, pekerjaan dengan itu ya, pekerjaan dan pergumulan kita. Ya, itu yang pertama. Lalu saya ditegur oleh Tuhan melalui Yesaya 41 ayat 10 dan ayat 13. Di situ saya sadar, oh iya, saya punya Bapak kok. Kenapa saya harus takut? Saya punya Allah yang Maha Kuasa yang selalu menyertai. Nah, bahkan Tuhan sendiri janji sama kita bahwa aku ngulurkan tangan untuk pegang tanganmu memberikan kemenangan, keselamatan. Nah, kemenangan di sini saya artikan pertolongan, Pak. Ya. Pertolongan. Nah, setelah saya mengalami banyak hal, setiap kali saya bersepeda motor ataupun saya berolahraga pagi, saya nggak lupa menyanyi, bermazmur, Pak. Saya memuji, lagu yang paling berkesan buat saya adalah Waktu Tuhan. Oke. Waktu Tuhan. Kemudian saya memang bukan penyanyi, sahabat-sahabat GKI Resut, Ya. tapi saya pernah mendengar lagu yang namanya Yesus buka jalanku, Tuhan tolong buka jalanku. Itu terus yang saya nyanyikan dalam saya berolahraga pagi. Ternyata memang betul, Pak. Jadi Tuhan buka jalan. Pernah saya mengalami jalan buntu, dan saya secara manusia, sahabat Tuhan, itu saya terus terang nggak mungkin. Sudah nggak ada jalan keluar. Akhirnya Tuhan memberikan gambaran seseorang yang bisa membantu saya. Saya nggak masuk akal. Saya berdoa di kantor, saya tanya, apa ini Tuhan? Jawaban Tuhan. Saya masih nggak percaya sama Tuhan. Tuhan tegur saya. Akhirnya saya memberanikan diri. Puji Tuhan, ternyata memang sosok inilah yang dikirim oleh Tuhan untuk membantu saya. Walaupun saat ini saya sendiri masih banyak pergumulan yang belum bisa selesai, tapi saya percaya suatu saat Tuhan akan memberikan jawaban atas doa permohonan saya. Dan janji Tuhan satu lagi, Pak Yusi, itu di dalam Markus 11 ayat 24. Itu mengatakan, menegur saya langsung. Kalau ibaratnya teman-teman sahabat Tuhan, sahabat GKI Resut, Pak Yusi, Tuhan menegur dengan langsung berbicara melalui Markus itu, Edi Gunawan, percayalah apa yang kamu minta, itu sudah kamu terima. Oke. Bahkan saya akan memberikan semuanya apa yang kamu minta. Itu kalau saya bahasakan dalam bahasa manusia. Ya. Seperti itu, Pak Yusi. Dan itu saya percaya, saya yakin pasti Tuhan memberikan. Karena janji Tuhan tidak ada yang mustahil, Pak. Ya. Demikian sahabat-sahabat Tuhan. Jadi Pak Edi merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu sangat terbukti luar biasa. Betul, Pak. Ya. Betul. Bahkan di dalam setiap pergumulan Pak Edi ketika menghadapi kondisi ekonomi yang susah, yang sangat-sangat terpuruk begitu kan ya. Ya. Sampai olahraga pun sampai Pak Edi memuji-muji Tuhan Betul. ya. Sampai terus memanjatkan doa-doa terus kepada Tuhan karena memang pergumulan yang dirasakan itu sangat berat sekali. Betul. Sangat berat sekali. Pak Edi kalau boleh tanya, kira-kira ketika Pak Edi bergumul itu keluarga kira-kira tahu enggak Pak Edi? Keluarga saya tahu, bahkan Terutama istri, anak-anak. istri dan anak-anak. Kami dengan semenjak pandemi, sebelum pandemi kami kami sudah melakukan ibadah keluarga, Pak. Ya. Begitu ada pandemi dan krisis ekonomi, ibadah kami semakin lebih sering. Itu yang pertama. Kedua, pada saat saya mengalami hal ibaratnya sudah telur di ujung tanduk, di situ keluarga kami bersekutu terus, Pak. Artinya bersehati, kita saling mendukung dalam doa dan kita saling mendoakan satu sama lain. Dan memang anak-anak maupun istri saya sangat support dan mereka pun meminta kepada Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, itu benar-benar sama dengan apa yang saya minta kepada Tuhan. Dan mereka memang betul-betul sama-sama prihatin memikul beban berat ini bersama-sama, nggak ada yang ringan seperti itu, Pak. Ya, artinya keluarga itu juga mengerti pergumulan Betul. Pak Edi yang hidup Ya. begitu kan ya. Keadaan dan kondisi yang susah itu ternyata anak, istri juga mengetahuinya. Betul. Dan mereka mendukung di dalam doa-doa keluarga mereka. Betul. Dan mereka berterus terang kepada keluarga bahwa ini adalah persoalan-persoalan bersama, persoalan keluarga yang memang harus terus minta pertolongan Tuhan. Dan ternyata Tuhan mengabulkan persoalan demi persoalan, sedikit demi sedikit.
apa yang menjadi beban berat itu semakin hari semakin dikurangi, Iya. begitu ya Pak Edi? Betul. Jadi dengan adanya itu, saya terus terang sahabat-sahabat GKI Resut, saya nggak pernah ada malu Pak Yosi Ya. untuk mengatakan apa adanya. Karena bagaimanapun juga, memang istri maupun anak-anak saya memang harus tahu persoalan yang saya hadapi. Dan Ya. dia merasakan. Ya. Jadi saya akan merasakan dan dia support juga dalam pertumbuhan iman bersama-sama dalam keluarga. Ya. Seperti itu Pak Yosi. Artinya kita juga berani menghadapi persoalan itu, dan kita juga tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dapat memelihara hidup saya. Tuhan dapat dipercayai ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan. Betul. Dan ternyata Tuhan juga membukakan semuanya itu. Bahkan tadi Pak Edi katakan ketika menghadapi jalan yang kelihatannya sudah buntu semuanya, Ya. ternyata Tuhan juga boleh buka jalan itu, dan Ya. Tuhan menyelesaikan persoalan demi persoalannya. Ya. Bahkan orangnya ditunjukkan Pak. Ini yang suatu luar biasa. Orangnya ditunjukkan Ditunjukkan langsung. melalui Pak Edi berdua itu ya. Pada saat saya berdoa, teman-teman sahabat Yesus, itu tiba-tiba muncul sosok yang saya pikir tuh nggak masuk akal kalau orang ini bisa bantu saya. Oke. Tapi ternyata ya memang itulah yang diutus oleh Tuhan untuk datang menolong saya. Karena menemui orang ini juga nggak gampang gitu Pak. Yaitu sahabat-sahabat Tuhan, kalau kita memang percaya sama Tuhan, kita itu akan mendengarkan suara Tuhan yang benar di telinga kita Pak. Itulah yang kalau saya memahami hikmat dari Tuhan Pak. Ya. Betul-betul terjadi. Jadi Tuhan memberikan petunjuk yang sangat jelas sekali. Betul. Orangnya Amin. siapa, detailnya bagaimana. Amin. Tuhan memberikan itu kepada Pak Edi, dan sehingga Pak Edi tahu ternyata orang inilah yang diutus oleh Tuhan. Padahal Pak Edi mungkin tidak kenal sama sekali ya. Kenal cuman nggak menyangka kalau beliau Pak. Oke, Ya. jadi tidak tahu begitu dalam, tapi Ya. ternyata Tuhan menunjukkan orang yang mungkin Pak Edi pernah tahu tapi tidak begitu mengenal, dan ternyata orang itu yang dipakai oleh Tuhan untuk membuka jalan bagi Pak Edi. Iya. Begitu Pak Edi. Iya betul. Kalau berkaitan dengan anak-anak ketika menghadapi pergumulan itu, kira-kira apa yang paling sulit bagi anak-anak untuk menghadapi pergumulan ini Pak Edi? Ya, kalau anak-anak dalam hal pergumulan dengan pekerjaan saya, itu mereka melihat saya Pak. Ya. Begitu saya sangat berubah dan anak-anak ikut pada prinsipnya. Cuman memang saya masih punya anak Joy, di mana dia menghadapi ujian skripsi, bahkan harus mencari narasumber. Ternyata apa yang saya alami dan saya minta dalam doa, dan Joy pun walaupun di Jakarta saya ajak doa melalui video call dan dia melakukan, saya cuma memberi nasihat. Joy, Tuhan tuh cuma ingin kamu tuh percaya, kamu pasti buka jalan. Setiap saya jalan pagi, teman-teman sahabat Tuhan, itu saya nyanyi juga Pak. Tuhan buka jalan buat Joy. Saya percaya Tuhan buka jalan, terus saya nyanyikan. Tuhan buka jalan. Ternyata Tuhan buka jalan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya skripsi yang dibangun oleh Joy itu semua secara manusia nggak masuk akal. Tuhan mempertemukan. Ternyata salah satu narasumber adalah sahabat saya lama. Sahabat saya lama. Akhirnya saya dipertemukan. Oke, Joy suruh ketemu saya di Jakarta. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi sahabat baik saya juga yang sangat mengasihi Joy mulai kecil. Lah kamu nggak usah jauh-jauh. Ian Anton itu teman kecil saya. Akhirnya oleh kalau Joy manggil beliau itu papi. Akhirnya papinya itu yang mempertemukan Joy dengan Ian Antono sebagai salah satu narasumber. Dan Tuhan selanjutnya itu membuka jalan buat Joy. Ketemu dengan si A, si B, si C, dan banyak kawan-kawan yang di Jakarta pun membantu mempertemukan. Itu yang nggak masuk akal Pak. Ya. Jadi itu sahabat-sahabat GKI Resut, bahwa cara Tuhan kita nggak usah tanya, caramu ya apa Tuhan, jangan. Tuhan pasti ada cara sendiri. Buka dan jalan pasti. sendiri. Betul Iya. Pak. Itu teman-teman. Jadi selain Pak Edi secara pribadi bergumul dengan perusahaannya, dan ternyata Tuhan juga mengerti akan pergumulan itu, bahkan keluarganya juga mengerti, anak-anaknya juga mengerti, tetapi anaknya juga punya pergumulan skripsinya. Ternyata Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang mungkin dulu pernah kenal tapi tidak sedalam ini begitu. Betul, betul. Ternyata Tuhan temukan, dan itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Itu yang amin Pak.
kita melihat bahwa pertolongan demi pertolongan diberikan oleh Tuhan terus-menerus. Ketika Pak Edi membuat kesimpulan bahwa percaya dan menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Begitu. Betul. Ya Pak Edi ya. Dengan segala kerendahan hati, Pak. Ya. Kita mau tunduk di bawah kaki salib Tuhan lah. Seperti itu, Pak. Ya. Yaitu teman-teman sedikit kesaksian sebenarnya itulah yang membuat pertumbuhan iman. Hati-hati dengan iblis. Ya. Iblis ini juga bisa menyeret kita jauh dari Tuhan. Makanya Benar. kenapa kita harus selalu berdoa, sahabat-sahabat GKI Resut, berdoa kepada Tuhan, terus minta kita itu disertai senantiasa. Seperti di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 itu mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka kita akan diberkati. Makanya ada kalimat diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu yang harus kita pegang, Pak. Dan ternyata itu terbukti jemaat Kristus. Seperti itu, Pak. Jadi hati-hati juga menurut Pak Edi bagaimana iblis itu menggoda kita. Betul. Saya hampir masuk lagi. Seakan-akan memberikan jalan keluar, tetapi kalau kita tidak hati-hati itu justru menjerumuskan kita. Betul, Pak. Jadi kita harus tetap menanyakan itu kepada Tuhan, ya, terus menyerahkan itu kepada Tuhan. Hati-hati dengan keegoan kita, ya, keinginan kita yang menggebu-gebu, gitu ya Pak Edi. Ya. Betul. Itu semakin membuat kita semakin sadar bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa mau bersandar kepada kekuatan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan karena Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang ajaib bagi kita semua. Ya. Begitu Pak Edi. Ya. Ada lagi yang mungkin mau di-sharingkan Pak Edi? Ya, sementara itu juga mempengaruhi kehidupan kita di dalam berpelayanan, Pak. Dengan kita semakin dekat sama Tuhan, terus terang sahabat-sahabat GKI Resut, saya termasuk orang yang ekstrovert, Pak Yusi, orang yang mudah tersulut, orang bilang sumbu pendek. Tetapi dengan saya terus belajar dan saya dibina pertumbuhan iman saya dengan Tuhan, saya belajar mulai untuk sabar. Baik dalam berkendara, sepeda motor, berkendara mobil, dalam pelayanan, semuanya. Dan itu Tuhan, memang terus terang Pak Yusi dan sahabat-sahabat GKI Resut, saya saat ini sedang diajar oleh Tuhan untuk sabar. Sabar dan sabar. Jadi kalau kita bisa sabar, niscaya hikmat Tuhan itu akan ada, Pak. Dan kita terus minta sama Tuhan. Ya. Itu harus kita minta sama Tuhan. Ya. Dan itu teman-teman saya pesan sahabat-sahabat GKI Resut, percayalah di GKI Resut ada renungan 4B, ada beberapa juga konten-konten, itu bisa dibaca, bisa didengarkan. Itu juga menumbuhkan pertumbuhan iman kita. Kalau kita mendengar khotbah dari konten-konten yang GKI Resut, janganlah melihat orangnya, tapi disitulah ada Roh Kudus yang bekerja. Percaya, GKI juga ada Roh. Bukan cuma gereja-gereja lain yang mengatakan ada Roh, tapi GKI Resut juga ada Roh Kudus. Mungkin itu sahabat-sahabat pesan saya untuk jemaat kita, Pak. Ya, oke jemaat sekalian, di situ kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan itu bekerja, saudara. Jadi bisa melalui hal-hal yang kita katakan kecil, atau mungkin kita lupa siapa orang itu, tapi ternyata Tuhan bisa munculkan. Tuhan bisa ingatkan itu, Tuhan bisa pakai orang itu menjadi berkat bagi kita. Iya. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita menyerahkan semua persoalan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah ada ruang ego kita berikan, dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan itu bisa bekerja jauh lebih hebat daripada yang kita pikirkan. Amin, betul. Dan setiap kita percaya bahwa Tuhan itu bisa mengerjakan sesuatu, maka kita akan semakin dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar, supaya melalui saudara, melalui kita semua, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Amin, Pak. Begitu ya Pak Edi? Ya, setuju sekali Pak, setuju. Ingat Ibrani 13 ayat 5 Pak, itu aja juga. Gak boleh lupa itu Pak. Ya. Tuhan itu paling baik sama kita. Tidak akan pernah mengabaikan kita, bahkan meninggalkan sedetik pun tidak pernah. Ya. Selalu ada. Itu Pak, bagus sekali. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu ada bagi kita semua. Amin. Tuhan itu bagi ada. Yang percaya Pak.
bagi yang percaya, bagi yang mau terus Menyerahkan dekat hidupnya, ya. hidupnya kepada Tuhan. Semakin kita bisa merasakan Tuhan itu ada, semakin kita bisa merasakan betapa Tuhan itu mau dekat dengan kita. Amin. Semakin saudara sendiri yang mau dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti tidak pernah mengabaikan kita. Betul, Pak. Tuhan akan memperhatikan kita, bahkan keluh kesah pun Tuhan juga perhatikan, apalagi segala puji dan hormat kita berikan kepada Dia. Amin. Begitu Pak Edi. Baik, Pak. Kita akan tutup di dalam doa ya Pak Iya, Pak. Edi ya. Silakan. Mari kita berdoa. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan keluarga Pak Edi. Engkau yang mengerti persoalan demi persoalan, bahkan Engkau sendiri yang campur tangan di dalam semuanya itu. Ketika jalan buntu yang dirasakan oleh keluarga Pak Edi, Engkau membukakan jalan itu baginya. Ketika segala pikiran-pikiran menjadi buntu, Engkau membukakannya semuanya itu. Dan bahkan ketika dia mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Engkau menunjukkan jalan kepadanya. Bahkan Engkau menyediakan pertolongan demi pertolongan. Engkau membukakan semuanya itu. Bahkan mungkin orang yang lama dikenalnya kembali diingatkan kembali. Bahkan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi Pak Edi. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi hamba-Mu ingin berdoa, kiranya Engkau sendiri akan menyertai dan memberkati Pak Edi. Amin. Bersama dengan keluarga, bersama-sama dengan anaknya, bersama dengan menantunya. Amin. Tuhan, Engkau yang akan menyertai keluarga ini. Amin. Jadikanlah keluarga ini keluarga yang mempermuliakan Engkau Tuhan. Seumur hidup mereka, Amin. biarlah mereka dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat sekalian yang memperhatikan, yang mendengarkannya, biarlah Engkau juga akan sertai dan berkati. Amin. Mungkin mereka masih sedang menghadapi persoalan, mungkin mereka sedang merasakan hal yang sama seperti Pak Edi, jalan buntu, jalan yang tidak pernah bisa dipahami. Mari Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi mereka. Amin. Mari Tuhan, bukakan jalan dan sertai mereka. Jangan sampai mereka putus asa. Amin. Tuhan. Betul, Tuhan. Kekuatan-Mu, pertolongan dari Roh Kudus, itulah yang kami andalkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Terima kasih jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati.